bisa bantuin dorong nggak? Saya nggak kuat, dia ngomong gitu. Dengan bodohnya, dengan polosnya gue karena panik gitu. Oh iya mas, gue keluar dong. Gue keluar, dorong nih. Iya. Ayo mas berdua, dorong kan itu kan nanjak gini. Dorong. Terus pas deket rukonya kan agak turun. Iya. Ya kan, pas dorong, pas turun nggak ada yang bisa ngerem kan. Mas, depannya motor, nabrak lah motor. Das, mas, emang nggak direm di dalam? Nggak ada orang mas di dalam gitu. Hai dan welcome back to How to Treat Your Car Season 2. Kebetulan video yang lagi kalian tonton ini adalah seri 30 video challenge di bulan puasa. Sekalian challenge diri dan juga biar kalian ada tontonan pas bulan puasa ini. Semuanya aman dari kata-kata kasar dan aman buat umur berapa aja. Tapi sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu supaya gue makin semangat bikin 30 video challenge ini. Buat yang belum nonton video lainnya, boleh loh ditonton dulu yang lainnya. Kita lanjut ke videonya. Let's go! Guys, balik lagi di How to Treat Your Car. Kebetulan hari ini kita bakal syuting ngobrol sama Mas Putra. Nah, dia ini punya cerita yang lucu lah tentang How to Treat Your Car. Nah, ini Mas Putranya. Mas, saya izin masuk ya? Siap. Kita ngobrol di dalam kali ya? Oke, let's go. Let's go. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Oke, ini adalah Mas Putra yang kita omongin tadi nih. Nah, kita mulai dari mana kali Mas ya? Agak bingung karena sebenarnya kita udah temenan di temenan di real life ya. Bingung juga nih basa-basinya apa nih. Nah, Mas Putra, kita kenalin Mas Putra dulu deh, boleh? Oke. Guys, nama gue Putra ya. Biasa dipanggil ya Putra juga. Temannya Mas Marcel. Waduh. Nge-share foto tiba-tiba di DM diajakin HTTC, yuk Mas Putra. Waduh. Siap kalau kayak gitu. Kita kebetulan sebenarnya udah temenan di gara-gara si Andres juga, ya kan? Iya. Jadi gimana tuh Mas ceritanya kok bisa kenal Andres tuh? Katanya cerita lucu tuh tadi kan? Andre yang ini, bengkel chat itu ya? Iya. Halo Andre, kalau nonton ya. Jadi gini, sebelum gua ngangkat si Type Z ini, itu sebenarnya gue ngabarinnya si Angga Get It Know itu, Mas Angga lah ya. Nah itu sempet nonton tertarik tuh, kenapa gue ngangkat si TZ tuh dari dia sebenarnya. Pas nonton videonya Mas Angga itu ya. Karena menurut gue nih mobilnya masih bagus, masih oke. Ya dilihat juga bagus lah. Singkat itu langsung gue ngangkat si Type Z nih. Setelah ngangkat Type Z gue juga masih bingung kan nih, kira-kira yang biar ganteng diapain ya kan. Nyari referensi lah di YouTube, nyari dengan keywordnya ya review Honda City Type Z gitu. Keluarlah videonya Mas Marcel paling atas. Tapi orangnya beda. Orangnya beda. Kok YouTube-nya sama, orangnya beda ya kan. Nih siapa nih? Lihat. Oh Mas Andre, nontonlah video. Dia nyebutin lokasinya dia, alamat dia, bengkelan sama bengkelan si Mas Andre. Ternyata rumahnya nggak jauh dari rumah gua di sekitaran Pamulang. Iya. Langsung lah gue kontak karena dia nyantumin Instagram juga kan. Langsung gue DM, salam kenal Mas Andre, tanya ini masalah mobil City Z gitu. Oh langsung diajak nongkrong. Nyata si Mas Andre yang buburan itu ya. Iya, ternyata pas ayo ngikut rolling santai lah ya. Pas ngikut ada si Marcel ini ternyata. Waduh, bawa YouTuber katanya, berat juga. Dari situlah awalnya gue bisa akhirnya jadi ngobrol ya. Dan kalau nggak ngeliat videonya HTTC sih nggak bakal kenal Mas Andre juga sih. Hard selling banget ya. Hard selling. Habis ini kayak ya kan Andre? Jualan banget ya. Nah, terus ternyata bengkel gue sama bengkelnya si Andre sama. Bengkelnya tuh kayak tempat gue biasa benerin si Type Z ini, contohnya di ya khususnya di kaki ya, sama di daerah Pamulang juga. Nah dia di situ juga ternyata, ya udahlah. Ternyata deketan kali ya. Deket ternyata, ya udah. Sampai sekarang berlanjut lah, masih nyantai ngobrol. Jadi nggak setiap minggu sih, kadang-kadang kalau hari Minggu kita ada yang namanya buburan. Ya, betul. Jadi kita kayak ngumpul sarapan bubur lah ceritanya, tapi habis itu sambil ngeran-ngeran kecil gitu ya. Ceritanya sih gitu. Terakhir kali ke Sunda Kelapa. Nah,
Putra berarti terinspirasi dari Angga dan Andres ya akhirnya. Kalau dibilang inspirasi sih iya, karena gue nggak punya referensi lain selain mereka sih. Oh iya. Jadi kayak pas gue ngangkat si Type Z ini, gue langsung, kalau gue kan lebih ngeliatnya, kalau orang ngeliatnya di Instagram ya gitu kan, mungkin ngeliat foto-foto mobilnya gitu. Iya. Kalau gue sih kayak lebih ke yang YouTube gitu, karena kan kalau ngeliat video tuh lebih enak, lebih detail ya. Jatuhnya Pas kayaknya Mas lebih. Angga jelasin tuh, ya gue tertariknya pas videonya Mas Angga itu sih. Si TZ kayak ganteng ya, racing look banget lah. Bahkan sempat dipasangin spoiler yang mirip sama Angga tapi agak. Iya, gue sempet nanya-nanya, Mas, ini kayaknya spoilernya bagus ya. Pas gue order di Tokped, wah tidak memenuhi ekspektasi tuh ternyata. Jadi mendingan Gambar kalau tidak kayak gitu, sama. mendingan langsung ke bengkel offline aja lah. Bener. Melihat langsung bodinya kayak gini, maksudnya bentuknya kayak gini. Karena kan spoiler itu kan banyak ya jenisnya. Kadang di gambarnya tipenya kayak gini, pas nyampe beda. Nah, mendingan lu langsung ini aja lah. Soal spoiler apalagi ya, mendingan. Wah, tampilan-tampilan gitu mendingan datang langsung lah ya. Jadi tahu presisi sesuai yang lu pengen. Menurut gua sih kayak gitu. Nah, Mas Putra, berarti kan mobil ini baru banget sama Mas ya? Gua ngangkat Januari ya? awal ya, berarti udah baru 4 bulan ya. Oh iya, berarti bener banget tuh. Jadi gue tuh mulai nge-YouTube tuh Desember, November gitu iya, lah. kan bener kan? Videonya Angga itu. Saya sebenarnya ngetes bener gak bulannya nih. Bener. Iya, langsung Type Z ya kan. Iya. Ternyata mobilnya bagus juga ya. Pokoknya pas gua lihat video Angga tuh gua belum megang mobil sama sekali. Maksudnya baru nyari-nyari referensi mobil-mobil klasik gitu. Nah, yang pas di budget, pas di ini ternyata si Type Z ini. Gitulah ceritanya. Selesai dari ngomongin orang, kita sekarang ngomongin soal mobil ini dan Mas Putra ya. Ngomonginnya Angga sama Andre terus ya, Mas. Mobil ini berarti kan masih baru banget nih, Mas, sama lu. Kayaknya pas pertama kali datang, apa aja yang lu udah obrak-abrik? Gimana sih mentahannya? Oh, jadi cerita gini. Jadi pas awal mobil datang ini, yang punya sebelumnya nih kayak udah nggak pakai ini mobil. Jadi dia punya mobil, kalau nggak salah Avanza ya. Iya. Dia punya mobil lain. Nah, mobil ini ngejogrok nih di garasinya. Untuk kalau menurut gue untuk tampilan sih kayaknya kurang lah ya, karena satu ya namanya mobil udah lama nggak dipakai, satu berdebu, ya baret-baret halus lah ya. Untuk tampilan kotor lah, gue bilang kotor, kalau untuk look luarnya tuh kotor. Cuman gue kan ngajak teman gue, karena gue juga jujur aja gue kurang begitu paham mesin ya. Gue ngajak saudara gue ngangkat mobil yang ngerti-ngerti mesin dikit lah, seenggaknya gitu. Kata menurut dia pas dicek mesin tuh masih kering, maksudnya belum ada remes gitu. Enggak bekas banjir. Enggak. Jadi masih oke lah. Masih oke banget lah. Tapi emang tampilan, tapi kan kalau menurut gue tampilan bisa dirapihin lah ya. Betul. Yang penting mesinnya. Yang penting mesin. Nah, itu masih oke. Pas gue ngangkat itu langsung lah. Ternyata pas di iklan OLX, kan gue boleh sebutin gak sih? Boleh, nggak apa-apa. Sebut aja. Di OLX itu tampilannya, foto-fotonya bagus nih. Singkat cerita. Dari agak jauh ya. Sama sekali Pak, itu kayaknya dia ngepost foto itu sebelum kejadian itu. Maksudnya pas gue dateng itu si spionnya ini, spion kanannya ini kayaknya habis ditabrak orang apa gimana. Boleh bilang masih boleh? Boleh habis ganti spion, dia nggak nge-repairnya dengan bener gitu loh. Jadi dia kayak mungkin ngebenerinnya asal-asalan, yang penting nempel gitu. Dipakai lah lem power glue gitu lah, sejenis power glue gitu, berantakan, ngececeran ke bodi, ya udahlah langsung berkerak. Nanti mungkin gue kasih lihat fotonya kali ya. Boleh. Ada fotonya ya? Ada sebelum. Ntar kita kasih lihat sehancur itulah dulu ya. Nggak hancur banget sih, menurut gue nggak enak lah dilihatnya jadi. Resiko mobil gitu. Resiko mobil cepet. Iya. Hai. Oke. Nah, itu langsung gue pas pertama angkat langsung gue benerin itu, karena itu nggak enak buat dilihat kan. Langsung gue benerin itu, ya nggak terlalu mahal lah ya di toko-toko spion. Sampai sekarang pun cuma di repair doang nih, belum diganti. Karena menurut gue ya segini juga udah masih oke lah, masih bisa dipakai lah. Nah, terus untuk sektor yang lain sih paling kaki-kaki lah. Jadi pas gue ngangkat itu gue langsung mau spuring balancing lah ya. Spuring balancing, ternyata di tempat spuring balancing itu kan kalau misalkan kaki-kaki kita bermasalah kan nggak bisa ya. Langsung ketahuan kan, oh ininya nggak bisa. Ini ada masalah Mas, di mana saya nggak berani, takutnya sama aja. Tuh. Iya. Buang-buang aja kan. Langsung ternyata yang kena tuh ball joint atau low arm lah, ball joint gitu kan. Terus sama tirot. Tirot itu
rusaknya nggak fatal, cuman menurut dia masih bisa dipakai, cuman lebih baiknya diganti gitu. Langsung gua ganti lah itu kaki-kaki. Terus yang paling ini cuman ngedempul ya, kayak cat-cat yang agak udah lecet-lecet dikit langsung gua hajar, gua benerin dikit-dikit lah, nyicil. Kalau untuk mesin kayaknya enggak lah, enggak, cuman servis tune up biasa aja. Selama berapa bulan ini lu paling jauh udah bawa kemana ini Mas? Paling jauh? Kalau rumah gua kan di Pamulang ya, Pamulang. Kalau dari Pamulang ke Puncak sama Pamulang ke Bekasi jauh mana ya? Ke Puncak. Puncak ya? Puncak ya? ya? Puncak berarti ya? Puncak udah pernah karena ya? kayak berasanya lebih jauhan Bekasi ya. Karena kan dari rumah gua kan langsung Pamulang langsung Parung gitu. Karena saking macet. Iya, menurut gua sih. Tapi kebetulan Mas Putra ini punya cewek di sini untungnya. Iya, udah. Ya, Jadi pacar mau Bekasi. tidak mau saya harus ke Bekasi. Let me put it in a language you can understand. Mas Putra, sebelum lu ngangkat mobil ini, lu punya impian mobil apa Mas? Kayak Kalau apa gue, mobil impian gue ya. Ini gue ceritain sebelumnya ya. Jadi kalau gue sebelum ini kan kebetulan mobil pertama gue ya, maksudnya. Jadi nyokap sebenarnya tuh pengennya mobil keluarga. Udah lu belinya mobil keluarga aja, karena kan takutnya bokap kan masih sering bukan keluar kota, ke tempat saudara gitu kan masih naik motor nih. Sebelumnya minta mobil kayak Avanza atau LCGC lah ya, kayak gitu-gitu. Tapi gue sendiri tuh demennya tuh mobil sedan gitu. Nah, mobil malah impian gue menurut sebenarnya M46 ya malah. iya Ya. Tapi karena ada cerita lagi nih, jadi pas gue mau ngangkat si M46 ini, gue tapi ngangkat M46 atau E36 gitu, udah mau ngangkat. Dan banyak sebelum gue ngangkat pasti gue nanya dulu ya ke teman-teman gue, maksudnya nih mobil gimana kalau ngangkat ini. Ya semua jawaban orang mungkin sama, jadi kayak oh jajannya banyak bro. Tapi sebenarnya pas gue ngangkat ini jajannya juga banyak. Sebenarnya sama aja ya. Jadi kayak Hondanya, BMW-nya Honda gitu. Iya. Jadi sama juga sebenarnya. Mas, ada gak kesan cerita paling nggak bisa lu lupain pas bawa mobil ini Mas? Selama beberapa bulan. Ada. Jadi apa tuh? Gini, kan gue kan pas ngangkat mobil ini kan akinya lemah ya. Akinya tuh lemah, jadi tuh karena mobil ini AC-nya manual ya, bisa sendiri. Jadi kalau mesin mati AC tuh nggak mati, jadi harus dimatiin sendiri dari sini gitu. Nah waktu itu tuh gue ngisi bensin dekat kantor gue, tiba-tiba ngantri kan, gue bingung tiba-tiba ngantri, biasanya enggak gitu kan. Ngantri dengan santai gue matiin mobil kan karena lama nunggunya. Mesin gue matiin karena bensin gue sekarat juga. Tapi gue lupa nih AC nggak gue matiin tuh. Udah gue nyantai pas sampai tempat bensinnya masih nyala tuh. Gue matiin kan, pas ngisi bensin kan mati, selesai ngisi bensin tutup, nyala, nggak bisa nyala pak. Wah soal atau gue panik, malah di belakang rame kan. Iya. Gue bisa tuh, gue udah tahu nih aki nyala, cuman gue kayak diem ya di dalam mobil tuh, kayak pikir gue ngomong gimana ya nih. Gitu. Langsung gue keluar lagi, gue bilang mas, ini mobil saya akinya soalnya kayaknya mau ditutup dulu nggak antriannya, gue gituin kan, daripada orang antri gue. Oh gitu, ya langsung ditutup tuh pakai kon gitu kan. Ya udah tuh, dengan gue langsung di depan itu kan, kalau SPBU Pertamina gede itu kan kayak ada bengkel gitu kan. Benar ya kan. Di situ kebetulan ada bengkelnya buka. Nah kayaknya di situ bisa jumper aki. Untungnya. Terus didorong kita tuh, kan mobil kondisi mati, didorong karena beramai gitu kan. Aduh kayak gerobak nih. Ya kan, udah kayak gitu, didorong, dan bodohnya tidak ada yang di dalam pas dorong nih. Iya kan? Lah, iya tuh ya, makanya dengan bodohnya tuh. Jadi si masnya ini, gue kan di dalam nih awalnya. Iya kan? Terus masnya dorong, mas FPBU-nya nih. Iya. Dengan dia ngomong, mas bisa bantuin dorong nggak? Saya nggak kuat, dia ngomong gitu. Dengan bodohnya, dengan polosnya, gue karena panik gitu. Oh iya mas, gue keluar dong. Gue keluar, dorong nih. Iya. Ayo mas berdua, dorong kan itu kan nanjak gini. Dorong. Terus pas deket rukonya kan agak turun. Iya. Ya kan, pas dorong, pas turun nggak ada yang bisa ngerem kan, mas, depannya motor, nabrak lah motor, das, terjatuh, bumper gue lecet. Nah kebetulan tuh gue baru masang lips bumper, kata gue anjir, sih itu langsung, lah namanya orang panik ya bro. Iya, terus dia ngomong, ada petugasnya lagi, mas, emang nggak direm di dalam? Gak ada orang mas di dalam, gue gitu, dia ketawa. Tapi lucunya adalah dia juga nggak mikir ya harus ada orang juga di dalam ya. Gue di dalam sama dia bilang, mas tolong bantuin saya nih, saya nggak kuat gitu kan. Ya gue bantuin dong. Udah gue mobil gue yang
bikin masalah, maksudnya kan gue diem aja kan. Gak enak juga kan, udah gue bantu dorong. Dengan bodohnya tuh di mobil nggak ada orang. Dengan mobil yang pintunya masih kebuka nih, ngeluyur. Dah, sayang. Untung nggak ada motor, kalau nggak ada motor mungkin masih jalan tuh mobil. Jalan terus ya. Iya, ketahan motor jatuh kan. Das. Nah, pertanyaan terakhir dari gue, menurut lu modi varian yang enak menurut lu kayak gimana? Modi varian enak gue. Iya. Gue bertolak belakang sama mobil gue sebenarnya. Oh, iya. Kalau modi varian enak kayak ini orang beda-beda ya. Kalau gue sendiri ya ceper boleh lah ya kan. Kalau menurut gue ceper. Tapi tidak merubah sektor mesin aja sih menurut gue kalau modi varian tuh. Jadi Gitu kayak nggak perlu yang kayak mungkin Aztek atau kirim PHEV atau segala macam, kayaknya nggak perlu deh. Beda-beda. Jadi Cuman, menurut Mas mendingan mesin mah aman-aman aja. Aman, ya. mesin standar aja, mungkin looknya mungkin ya ceper dikit, potong per dikit mungkin lah ya. Sama pasang-pasang apa ya? Ya ganti-ganti alis mungkin, rasa alis gitu-gitu bagus lah. Yang penting nggak merubah sektor mesin lah menurut gua. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian suka, like, comment, subscribe. Kalau nggak suka, dislike aja yang gitu-gitu lah. Kalau gimana? Oke, buat semua ya, terima kasih yang udah nonton ya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Buat yang suka ya harusnya jangan nge-like doang, tapi di-subscribe juga. Mantap. Ya kalau nggak Habis suka curhat tadi iya. soalnya. Subscribe-nya nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau nggak suka ya langsung di-dislike aja lah ya. Bener. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, ini bulan Ramadan soalnya. Oh iya bener. Kebetulan. Mohon maaf lahir batin ya. Lahir batin juga. Ya itu aja sih guys. Oke. Ya. Siap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye bye.